Yang pertama itu ada awal mula terjadinya tanam paksa, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris berkuasa di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent yang mewajibkan petani bayar pajak dengan uang atau hasil panen. Tetapi sayangnya yaitu gagal karena sulit diterapkan. Yang kedua ada pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Hindia Belanda setelah kekalahan Napoleon. Lalu di tahun 1825 sampai 1830, Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang memakan biaya sebesar kurang lebih 20 juta gulden kas Belanda, yang menyebabkan kas Belanda bangkrut. Selanjutnya ada Belanda butuh sistem baru untuk pulihkan keuangan. Pada tahun 1830, seorang gubernur jenderal bernama Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel dengan aturan 20% tanah milik warga desa itu digunakan sebagai tanaman ekspor. Contohnya seperti kopi, nila, teh, dan tebu. Lalu hasil itu disetorkan kepada pemerintah Belanda dan tenaga petani yang digunakan itu tidak diberikan upah. Selanjutnya pada tahun 1830 sampai 1850-an, peraturan ini semakin diperketat dengan memberikan dampak seperti Belanda yang lebih diuntungkan dan warga yang dipekerjakan itu mengalami penderitaan seperti kerja paksa, pajak yang berat, dan kelaparan. Contohnya seperti kelaparan yang terjadi di Cirebon pada tahun 1840 dan Demak pada tahun 1850-an. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya ada dampak. Dampak ketika tanam paksa berlangsung. Yang pertama ada dampak positif. Tentu dampak positif ini langsung kepada pemerintah Hindia Belanda. Dampak positif yang pertama yaitu adalah pemasukan atau kas pada saat itu meningkat. Yang kedua, ekspor dan impor itu meningkat dari mulai gula, kopi, dan tanaman lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, pendapatan pemasukan Hindia Belanda pada saat itu tertutupi, bahkan surplus beberapa persen. Dan yang selanjutnya ada dampak negatif. Tentu dampak negatif ini dirasakan oleh rakyat pribumi atau rakyat Nusantara pada saat itu. Yang pertama ada tanam paksa ilegal, jadi semua pekerja itu hampir semuanya tidak dibayar. Yang kedua tentu mendapatkan kelaparan dan berbagai penyakit yang menular dan penurunan gizi. Yang terakhir banyaknya korban jiwa. Korban jiwa tentu didapatkan atau dirasakan ketika tanam paksa berlangsung. Ada yang langsung meninggal di tempat dan ada yang meninggal ketika sedang beristirahat. Seperti itu. Jadi, dampak positif dan negatif tentu punya sisi berbeda. Dampak positif dirasakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan dampak negatif itu dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pada tahun 1850 sampai 1860 terjadinya kritik serta penentangan dari beberapa tokoh Belanda. Salah satunya adalah Edward Douwes Dekker atau yang biasa disebut sebagai Multatuli. Dia itu adalah salah satu penulis buku Max Havelaar, di mana di buku itu menceritakan tentang penindasan dari rakyat Jawa yang pada saat itu terjadi tanam paksa. Lalu yang kedua itu ada Fransen van de Putte. Itu adalah salah satu yang menyampaikan perbaikan sistem dari parlemen Belanda, karena beliau juga salah satu dari anggota parlemen Belanda itu sendiri. Lalu pada tahun 1860 sampai 1870-an terjadinya juga kritik dari beberapa orang yang sudah memiliki pemikiran yang liberal. Pada saat itu juga didukung karena adanya pasar bebas. Maka dari situ sistem tanam paksa mulai sedikit demi sedikit dihapus atau dilupakan. Baik, selanjutnya adalah berakhirnya tanam paksa. Lahir Undang-Undang Agraria 1870, Agraris Wet. 1. Tanam paksa dihapus secara resmi. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pengusaha swasta Eropa untuk menyewa tanah dan memperkerjakan buruh bumi. Ketiga, membuka jalan masuk sistem perkebunan swasta atau liberal. Keempat, walau tanam paksa berakhir, eksploitasi rakyat tetap berlanjut. Dan kelima atau terakhir itu, bentuknya berubah. Rakyat menjadi buruh murah di perkebunan swasta, serta kehilangan tanah subur karena disewakan kepada pengusaha asing. Kita kehilangan tenaga kerja. Kemudian ada tokoh-tokoh penting dari tanam paksa. Yang pertama ada Johannes van den Bosch, yang kedua ada Pangeran Diponegoro, yang ketiga ada Edward Douwes Dekker, yang adalah rakyat pribumi.